kalau orang patuh, takluk mengikuti iblis, berarti bisa dihukumi juga bahwa orang tersebut menjadikan iblis sebagai Tuhannya, betul? Iya. Kalau orang patuh, takluk, tunduk, patuh, takluk mengikuti Muhammad, berarti Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai perdebatan Edis TV ya dengan orang Islam ya. Saya nggak tahu apakah ini dari santri atau mungkin ini adalah seorang ustadz ya. Karena mereka ini teman-teman sekalian tentu harus paham tentang Alkitab mereka. Apalagi mereka bilang kan, oh mereka hafal semua ya, Al-Quran itu dihafal di luar kepala gitu ya. Nah teman sekalian, dalam hal ini diskusi kali ini adalah bagaimana kemudian Edis TV mengatakan bahwa ketika orang patuh, tunduk, dan taat kepada Muhammad, berarti itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, ya kan? Rob, begitu teman-teman sekalian. Tapi dia sangkal itu, oh tidak gitu ya. Lalu pada akhirnya si Edis TV memberikan analogi. Kalau orang patuh tunduk kepada iblis kan mentuhankan iblis tuh. Jadi Tuhan mereka adalah iblis kan gitu. Nah ketika orang melakukan hal yang sama dengan Nabi Muhammad, oh langsung mendadak ini teman-teman sekalian. Kesurupan langsung. Nah ini sangat menarik sekali. Saya mengajak kita kemudian untuk menyaksikan videonya. Dan teman-teman simak sampai selesai dan silakan tulis komentar Anda. Karena selama ini mereka itu suka mengejar tentang kekristenan, tapi Alkitab mereka sendiri mereka tidak pahami ya. Baik, kita lihat videonya yang ada berikut ini. Ke Rasulullah ya, kita kalau karena dia itu Bang, pertanyaan saya kita patuh dong, ya, Bang, kita ya? patuh dong, kita Bang patuh. Bakti, saya sederhanakan pertanyaan saya. Tadi seseorang dihukumi mentuhankan hawa nafsu karena satu, mereka takluk, patuh mengikuti hawa nafsunya, sehingga dihukumilah bahwa mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, betul? Iya. Kalau orang patuh, takluk mengikuti iblis, berarti bisa dihukumi juga bahwa orang tersebut menjadikan iblis sebagai Tuhannya, betul? Iya. Kalau orang patuh, takluk, tunduk, patuh, takluk mengikuti Muhammad, berarti mereka menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya nggak? Bukan menuhankan, tapi mengikuti ajarannya loh, mengikuti ajarannya. Makanya aku bilang kalau Muhammad langsung mendadak nggak mirip bangunan yang sudah kita bangun. Gitu bro. Gitu bro. Kita udah bangun, benar bro. Kita udah bangun nih, bangun dari dasarnya, pondasinya, triplek ya, udah sampai atap, udah sampai ujung bangunan. Giliran ketemu Muhammad, rontok bangunannya. Gimana kita gitu? Sama Yesus bro. Yesus juga kamu orang seperti itu kan? Yesus kami mengikuti ajarannya. Dengar gini. Apa sih arti Yesus jadi Tuhan di dalam hidup saya? Artinya, saya itu menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada Dia sehingga saya melakukan apa yang Dia mau. Itu artinya Yesus itu menjadi Tuhan di dalam diri saya. Kalau saya bilang Yesus Tuhan saya, tapi saya tidak takluk, tidak patuh kepada Dia, artinya saya berdusta. Artinya saya bohong mengatakan kalau Yesus Tuhan saya, tapi saya nggak melakukan apa yang Dia mau. Saya tidak takluk, tidak patuh, tidak mengikuti Dia. Nah, sekarang kalau saya, banyak orang begini, saya koruptor bilang begini, saya nggak mentuhankan iblis. Karena dia tidak tahu definisi mentuhankan. Mentuhankan itu begini, dia menyerahkan kepatuhan dan ketaklukannya kepada iblis, sehingga dia melakukan kehendak iblis itu. Contoh, dia korupsi, menipu, berdusta, merampas milik orang lain. Dia melakukan kehendak iblis itu. Ketika dia melakukan kehendak iblis itu, maka yang jadi Tuhan di dalam diri dia itu adalah iblis itu. Iya, dia ngikutin. Makanya tapi orang nggak sadar, disangkain menuhankan iblis itu harus bakar kemenyan,
harus Ya ada beda lah, itu bro. baru menuhankan. Beda. Makanya Beda saya kalau bilang kita begini, sama Rasulullah. kalau kita diskusi dengan baik, kita bicara dulu dengan definisi nih, apa sih menuhankan itu, gitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Teman-teman, kalian bisa menilai sendiri bagaimana kemudian mereka menyangkal ketika dikatakan bahwa mereka mentuhankan Muhammad ya. Jadi ya sebenarnya saya ingat ya, satu video daripada ustadz-ustadz sekalipun itu dianggap sesat ya. Itu nggak boleh ya. Tapi ada beberapa ustadz yang mengajarkan bahwa Muhammad itu adalah wujud Allah. Begitu ya. Jadi Allah itu cuma nama, wujudnya itu adalah Muhammad. Ya, ada orang berkata demikian. Sehingga yang kita tuhankan adalah Muhammad, kata mereka. Nah, ketika Edis TV mengatakan demikian, justru ya mereka sangkal. Mereka nggak terima. Oh, tidak seperti itu. Padahal teman-teman sekalian, pengertian Tuhan itu adalah ya tunduk, kita taat kepada Dia. Itu yang disebut sebagai Tuhan, teman-teman. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh saudara-saudari kita Muslim. Mereka takluk, tunduk, taat, lakukan semua perintah daripada Rasulullah. Mereka ikut semua. Apakah bukan kemudian mereka mentuhankan Dia? Artinya Rob gitu loh. Tapi mereka kan tidak paham gitu. Karena ketika kita katakan Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka kejang-kejang. Masa manusia bisa jadi Tuhan? Nah, sementara ya Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Dan kepada Muhammad pun bisa dijadikan sebagai Tuhan. Makanya kan pengertian Tuhan dan Tuhan itu beda tipis. Jika itu ditunjukkan kepada manusia, maka itu menjadi makna Tuhan. Kalau ditunjukkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadi bermakna Tuhan. Begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian sangat seru ya. Ikuti Edis TV, support teman-teman sekalian karena tentu saja kami berbeda. Secara pribadi saya salut dengan dia. Kenapa? Karena dia membahas sebelah. Saya kan ya tidak bahas karena saya dari awal open camp dan tinggal di Indonesia. Karena sama tahu teman-teman sekalian, sedikit-sedikit itu sudah penistaan agama. Kalau Edis TV aman karena dia tinggal di luar negeri. Oke ya, baik teman-teman sekalian ya. Jadi kita bukan takut, tetapi ya kita lebih bagus mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Ya, lebih bagus kita memberitakan Alkitab kita saja. Ada bagian-bagian kita masing-masing. Seperti Edis TV luar biasa. Makanya saya ajak teman-teman dukung dan support. Ya, bila perlu Anda bantu dari segi dana. Ya, sering dia tampilkan nomor rekeningnya dan juga ya tentu dia perlu segala sesuatunya untuk mempersiapkan live. Oleh karenanya dukungan doa juga yang paling terutama. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.